Bapa, kami bersyukur setiap pagi Engkau boleh menemui kami. Engkau boleh datang ke tempat ini untuk membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, masuk di dalam hadirat-Mu, terima akan berkat-berkat-Mu, kekuatan jamahan-Mu. Kami boleh setiap pagi Tuhan, boleh terima apa yang terbaik yang sudah Engkau siapkan buat kami sepanjang hari ini. Biarlah saat ini juga Engkau yang memberi kesempatan pada kami untuk merenungkan firman-Mu. Buat hati kami terbuka dan penuh dengan nikmat wahyu-Mu Tuhan serta pengertian. Pekerjaan Roh-Mu bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Pagi ini saya cuma sedikit mau menyampaikan saja apa yang sedang saya renungkan pagi ini. Berkenaan juga sedikit dengan khotbah Ibu Nani pada hari Kamis yang lalu. Ada satu kata-kata yang menarik saya ya. Saudara-saudara, kalau kita semua raja wali dan singa tapi kita dikerangkeng katanya. Apa yang sebenarnya membuat kita bisa lepas adalah sebuah pertobatan. Dan yang saya tangkap waktu itu pertobatan dikatakan di dalam Mazmur 1. Di dalam Mazmur 1 itu, Mazmur 1 ayatnya 1 katakan berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan sebagainya. Tetapi yang menarik yang menjadi perenungan saya akhir-akhir ini adalah ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Nah ini apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Apa sebabnya kuncinya bisa begitu? Semua orang selalu ingin berhasil. Hari-hari ini terlalu banyak saya bertemu dengan para orang tua yang ngeluh semua ya. Gak ada yang cerita, waduh saya diberkati, ngeluh. Karena biasa memang kalau mau ketemu sama sekolah itu selalu mereka punya kesulitan. Kalau lagi seneng sih gak datang gitu ya. Nah tetapi di ayat 2 dikatakan sebenarnya bedanya apa untuk kita bisa mengalami perbuatan kita berhasil. Ada kuncinya di situ, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan Ibu Nani waktu itu, jangan kalau baca Alkitab itu cuma kejar target. Nah itu kata-kata itu yang kemudian menjadi perenungan buat saya. Tentang kejar target dan kesukaan. Itu seringkali batasnya sangat tipis. Kita baca Alkitab itu kejar target atau kesukaan. Tapi bukan berkenaan dengan itu, kita sering punya target-target dalam segala hal. Hubungan kita dengan Tuhan itu juga cuma target-target. Sering saya mendengar begini, kalau nggak PW itu rasanya nggak enak. Nah rasanya nggak enak itu kan sebenarnya penuh dengan rahasia. Apa hanya sekedar sebuah kebiasaan yang gak enak kalau gak dikerjain. Jadi itu kejar target. Atau memang kesukaan kita ketika kita bangun pagi. Kita udah merindukan apa ya Tuhan mau kerjakan apa di saat praise and worship kita. Saya jadi ingat kalau soal kejar target. Saya punya temen dulu waktu zamannya saya SMP itu. Mungkin ada beberapa di sini ya, kalau anak muda mungkin gak tahu. Suka ada album kenangan, ya nanti kita ngisi, saya juga punya album kenangan, nanti diisi tuker-tukeran sama teman. Nah di situ ada data-data kita, terus ada hobi. Nah, hobinya itu macam-macam, terus ada kata-kata mutiara gitu. Nah saya punya teman, saya bacakan setiap kali saya dikasih album kenangan dari teman untuk diisi, saya baca juga. Teman-teman saya yang lain nulis apa. Nah satu teman ini dia selalu nulis di tempat hobi itu begini. Mengerjakan soal-soal ilmu ukur. Saya suka hebat sekali nih orang ya. Hobinya mengerjakan soal-soal ilmu ukur. Terus saya renungkan sendiri. Saya itu ilmu ukur adalah salah satu pelajaran yang saya suka. Daripada sejarah dan sebagainya, ilmu ukur itu saya suka. Tapi enggak lah kalau sampai hobinya ngerjain ilmu ukur. Kalau namanya hobi itu kan di waktu-waktu senggang juga kita kerjakan ya. Hobinya nyanyi ya gitu. Oh mungkin bukan harus nyanyi di depan panggung, tapi di rumah lagi apa nyanyi-nyanyi itu hobi ya. Hobinya masak. Nah nggak perlu ditarget hari ini saya pengen masak ini, itu namanya hobi.
Tapi ini hobinya mengerjakan soal-soal ilmu ukur. Terus saya mikir lagi, saya suka pelajaran ilmu ukur, itu salah satu pelajaran yang saya suka. Tapi kayaknya saya ngerjain ilmu ukur itu kalau PR aja dan ulangan, nyiapin. Tapi di luar itu saya udah gak mau mikir lagi ilmu ukur. Saya tuh memikirkan berarti sebenarnya ilmu ukur itu hanya menjadi target saya. Supaya ulangan bagus, kebetulan juga pas seneng hitung-hitungan sama imajinasi ruangan. Nah saya kerjakan lebih seneng ketimbang saya harus ngafalin sejarah dan sebagainya. Nah target. Kadang-kadang sikap hidup kita juga begitu. Kita sekedar hanya karena memang itu harus dikerjakan. Dan kebenaran buat kita gak sulit atau kita senang ngerjain. Tapi kalau yang namanya kesukaan atau hobi itu bukan sekedar target. Kita memang punya kekuatan dari dalam sikap hati yang selalu mengingini. Ada orang tua datang satu ketika, datang ke saya karena di SMA itu anak-anak yang kelas 10 harus berkemah. Ini dulu waktu masih zaman tatap muka ya. Ada berkemah, pramuka berkemah. Nah rupanya dia ketemu kepala sekolah mentok, jadi dia ketemu sama saya. Dia bilang gini, Miss, aku enggak kasih izin anakku untuk berkemah. Kenapa? Aku enggak suka, enggak kasih izin anakku ikut pramuka. Alasannya apa? Kan itu kan sudah dari awal sudah tahu lah itu memang kurikulum dan rencana-rencananya. Oh iya. Aku ini juga pernah SMA, aku pernah ikut pramuka. Itu teman-temanku yang pramukanya giat-giat itu gede-gedenya juga jadi koruptor. Gede-gedenya juga jadi penipu. Enggak, saking lah ikut pramuka jadi nanti bagus katanya. Jadi enggak dikasih, enggak. Tapi ini sebuah kurikulum. Target sekolah anak-anak kelas 10 harus ikut. Terus dia mulai pakai alasan. Sebenarnya saya tahu alasannya adalah ternyata dia itu membutuhkan anak itu setiap sore untuk input data-data karena dia agen dari satu pengiriman travel. Jadi yang bisa komputer itu anaknya. Pulang sekolah sudah ditargetkan kalau sore ngerjain itu. Gitu. Itu sebenarnya ujung-ujungnya. Tapi kemudian saya cuma bilang gini. Saya sambil merenungkan ya. Saya bilang gini. Sebenarnya kemah itu pembelajarannya bukan hanya untuk sebuah pembentukan karakter supaya mandiri, itu pasti kata saya gitu. Itu tapi ada satu hal yang seringkali kita nggak ngerti. Pembelajaran apa? Ayo mulai renungkan. Apa ya kalau seorang ayah merelakan anaknya ikut berkemah? Dia bilang apa? Minimal. Kata saya gitu. Apa? Belajar taat dengan kurikulum sekolah. Ketaatan itu akan membuahkan begitu banyak. Ketika kita biasa taat sama firman kita taat, sama peraturan kita taat. Mungkin di lalu lintas kita naik mobil, oh lampu kuning. Dulu dosen saya, kalau lampu kuning orang Indonesia biasanya tancap gas gitu. Ya, tapi sekarang lampu kuning harusnya mulai ngerem untuk tidak jalan gitu. Ketaatan itu latihan. Minimal Anda ketika merelakan anak Anda ikut kemah, minimal itu belajar ketaatan. Nah seringkali kita juga begitu, kita tidak menghidupi, kita cuma kejar target, dipikir oh iya targetnya saya cuma mau ngerjain ini asal sudah oke semua selesai. Orang multi mungkin ya kalau sudah Ibu Nani diem nih gak protes, wah sudah targetnya begitu aja. Targetnya adalah ketika saya bisa menayangkan dengan baik dan tidak diprotes atau dikritik siapapun termasuk Ibu Nani. Kalau itu cuma target, kita nggak menghidupi itu. Jadi kita hanya mengejar sesuatu. Tetapi sebenarnya ketika Alkitab ini mengatakan, mari kesukaanmu adalah Taurat Tuhan. Kalau namanya kesukaan itu, kita nggak bisa lepas dari itu. Kita selalu mengingini, mencari sebuah kesempatan untuk kita bisa bergaul dengan hobi kita itu. Nah itu kemudian kita merenungkan siang dan malam selalu ada. Karena itu menjadi hobi, menjadi kesukaan kita. Selalu ada
yang kita ingini dari bagian-bagian firman Tuhan untuk merenungkan, aku belum ngerti ini, apa sebabnya ini terjadi, apa sebabnya kita mendengar firman, kemudian kita nggak langsung lupa begitu saja, tapi apa yang sebenarnya bisa menjadi bagian dari hidup kita, kesukaan kita. Mari saudara-saudara, hidup kita mulai mengoreksi. Apakah ketika kita rajin tiap pagi doa, ketika kita rajin praise and worship itu merupakan sebuah target hidup kita atau kesukaan kita. Ketika kita baca firman itu menjadi kesukaan kita atau cuma sekedar target. Biasanya manusia itu terbentuk dengan target-target kalau itu menjadi sebuah kebiasaan. Makanya terlalu susah ketika ada goncangan pembelajaran harus jarak jauh atau kita harus pakai masker. Tapi sekarang lama-lama udah ya. Dulu waktu awal-awal pakai masker saya sering ketinggalan maskernya. Udah jalan waduh ketinggalan. Lama-lama ditaruh di mobil. Tapi lama-lama sekarang enggak lupa lagi. Kayaknya mesti pakai masker itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang karena terbentuk sebuah kebiasaan sehingga kita cuma selalu menyusun target dalam hidup. Janganlah kita membaca firman karena sebuah target. Tapi mari kita menjadi satu kesukaan. Kesukaan untuk Tuhan bisa berbicara, merenungkan apa yang Tuhan sedang mau sampaikan. Ketika kita ikut dalam ibadah-ibadah, ketika kita datang ke ibadah, kita bukan karena gak enak kalau gak PW, gitu. Rasanya tuh gak enak. Ya boleh bilang begitu, tapi mari kita renungkan ketidakenakan itu apakah sebuah kebiasaan target hidup kita harus begitu atau memang itu kesukaan karena kita merasakan ketika kita praise and worship sebenarnya Tuhan itu banyak berbicara dan menyampaikan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Mari hidup kita memiliki hobi untuk terus mencari kehendak Tuhan, merenungkan firman, dikatakan maka yang kita akan lakukan kalau kita jadi raja wali dari bagian hidup kita akan terbang. Kalau kita bagian kita singa, kita akan mengaum dan kita akan melakukan fungsi dan destiny kita seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Saya lupa bawa minyaknya di tempat duduk. Oh ini. Bapak terima kasih karena kami tahu ketika kami boleh menutup minggu ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami membangun sebuah kesukaan akan firman-Mu, kesukaan akan kebenaran-Mu, kesukaan akan hadirat-Mu, kerinduan, sikap hati yang benar-benar merindukan akan apa yang Engkau mau katakan, Engkau mau bangun dalam hidup kami untuk kami boleh semakin mengenal Engkau. Biar hidup kami bukan ditutup dengan target-target yang kami puas ketika target itu tercapai. Tetapi kami boleh menghidupi karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus menuntun kami untuk banyak perkara yang sering kali bahkan lebih dari target kami. Yang sering kali Tuhan bahkan menghentikan target-target kami dan mengalihkan hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga memimpin kami dengan Roh-Mu sendiri pada hari-hari terakhir ini Tuhan. Ketika kami sedang menjalani putaran terakhir, kami boleh dibangkitkan dan dibangun menjadi generasi terdahsyat. Dan biarlah benar-benar Tuhan kami terima unlimited blessing itu Tuhan. Seperti yang sudah Engkau jatahkan buat kami dan Engkau sediakan buat setiap kami. Kami butuh pengurapan-Mu setiap hari Tuhan. Karena kami tahu itu yang akan menjaga kami. Itulah yang akan memampukan kami Tuhan. Dengan urapan-Mu itu untuk kami mengerjakan semua dengan kesukaan hati kami. Untuk lebih mengasihi Engkau. Karena itu kami percaya Tuhan. Dengan kuasa urapan-Mu ini
Ada tudung perlindungan yang Engkau berikan atas kami. Dengan mata yang terus tertuju kepadamu Tuhan. Dengan telinga yang terus kami sendengkan kepadamu. Dengan mulut bibir Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk terus memuliakan, memuji Engkau dan memperkatakan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu itu Tuhan juga yang akan selalu Tuhan membuat hati kami dimurnikan, hati kami terus dikuduskan. Sehingga tegar tengkuk kami Tuhan disingkirkan oleh kuasa urapan-Mu, keraguan kami, ketidakberdayaan kami, bahkan Tuhan target-target yang sering kali mengungkung kami untuk kami tidak bisa bergerak seperti yang Engkau mau. Dilepaskan semua itu Tuhan oleh kuasa urapan-Mu, digantikan dengan hati yang penuh dengan sukacita ketika kami mengerjakan apa yang Engkau mau. Kami percaya Tuhan tangan kami menjadi tangan yang ajaib. Karena apa yang kami kerjakan Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan kaki kami pun berjalan di dalam perjalanan kehidupan yang dituntun terus oleh Engkau. Kuasa urapan-Mu mencegah kami melangkah ke tempat-tempat yang jahat, ke tempat-tempat yang Engkau tidak berkenan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau tetap tegakkan kami di bumi Indonesia ini untuk menyaksikan betapa dahsyatnya pekerjaan-Mu atas bangsa kami. Kami membawa tetap pimpinan bangsa kami Tuhan, kepala negara serta kepala pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan, yang bersama dengan Bapak Aruf Amin Tuhan dan seluruh kabinet yang ada, bahkan para pejabat-pejabat di daerah-daerah, provinsi-provinsi semuanya Tuhan, biarlah ada tetap di dalam kekuatan kuasa-Mu. Engkau yang menetapkan, Engkau juga Tuhan yang mengendalikan semua, sehingga kontrol akan bangsa ini tetap ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk setiap keputusan-keputusan, untuk setiap apapun yang akan diambil sebagai langkah-langkah yang akan membawa bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ajaib di akhir zaman, di putaran terakhir ini. Bangsa kami menjadi bangsa yang mengendalikan dunia, dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan melawat dari seluruh daerah-daerah bahkan sampai ke desa-desa. Lawatan-Mu terjadi sehingga pertobatan di mana-mana terjadi, dan tidak ada pintu-pintu yang tertutup buat lawatan-Mu. Tidak ada tembok-tembok yang menghalangi buat pemberitaan Injil Tuhan, sebab Injil kerajaan itu harus sampai ke seluruh dunia termasuk ke bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya sesungguhnya Engkaulah yang memegang kendali akan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya esok hari kami tidak bertemu di tempat ini, tetapi kami tetap ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Ibadah kami tidak akan pernah berhenti. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu tetap teguh atas kami, atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan percaya. Kami mendoakan hamba-Mu Ibu Nani juga yang bersama dengan keluarga pada hari ini akan kembali ke kota Sion. Biarlah perjalanan mereka menjadi perjalanan yang sangat baik, perjalanan yang diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu utuh atas kami hari ini. Mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.